Puji Tuhan, Salam, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata tentang Israel, bagaimana Tuhan mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan mendukung mereka bagi Raja Wali mendukung anaknya dengan sayapnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kepada orang Mesir juga Tuhan menghukum bagaikan Raja Wali menghancurkan musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, Mesir saudara benar-benar dihancurkan pada masa itu. Baik rajanya maupun rakyatnya, semua pejabatnya, dewa-dewanya, tanahnya dihancurkan, hasil buminya dihancurkan. Mungkin kita atau orang yang tidak tahu dapat berkata, mereka akan mengatakan, wah kok Tuhan begitu kejam, kenapa? Nah, tapi kalau kita perhatikan dengan lebih teliti bahwa sebenarnya jadi boleh dikata negeri itu benar-benar dihukum Tuhan setimpal karena memang setimpal dengan perbuatan mereka. Selama 400 tahun orang Mesir memperbudak umat pilihan Tuhan, menyiksa dengan kejam, perlakuan di luar peri kemanusiaan mereka perbuat, mereka lakukan kepada umat pilihan Tuhan. Bahkan pernah terjadi bahwa anak laki-laki yang baru lahir itu dibuang ke sungai Nil, dibunuh. Kemudian diperberat perbudakan dengan tujuan supaya Israel musnah. Jadi kalau hukuman Tuhan yang begitu dahsyat terjadi, maka memang itu setimpal dengan kekejaman orang Mesir. Ibarat Raja Wali menghancurkan musuhnya, demikianlah Tuhan menghukum Mesir. Mesir dengan dewa-dewanya dihancurkan Tuhan, sehingga kemuliaan Mesir hanya tinggal kenangan. Dulunya Mesir pernah menjadi bangsa yang besar yang menolong bangsa lain dari bencana kelaparan pada zaman Yusuf. Tapi saat itu Mesir benar-benar dilumpuhkan Tuhan sebagai pembalasan terhadap kekejaman mereka kepada Israel. Demikian juga ketika Israel dituntun menuju tanah perjanjian, saudara, Tuhan menuntun dengan cara yang ajaib yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Mungkin tiang awan dan tiang api hanya terjadi pada masa itu dan hanya bagi orang Israel saja. Tidak ada bangsa lain yang dituntun dengan cara yang demikian ajaib. Dan di dalam perjalanan itu mujizat demi mujizat terjadi bagi umat pilihan Tuhan. Saudara, perjalanan yang panjang kalau dilihat secara mendalam itu pada prakteknya bukan perjalanan yang mengerikan. Walaupun di padang gurun itu sesuatu yang mengerikan bisa terjadi, tapi sebenarnya semua itu tidak berlaku bagi orang Israel ketika mereka dituntun Tuhan. Memang saudara banyak yang mati di padang gurun, tapi kita harus melihat bahwa kematian itu bukan karena ganasnya padang gurun. Kematian orang-orang Israel pada masa itu terjadi karena apa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka dihukum Tuhan. Sehingga mereka dalam perjalanan mengembara di padang gurun 40 tahun. Angkatan yang jahat itu mati. Itu sebagai bentuk penghukuman Tuhan. Jadi kematian mereka bukan karena ganasnya padang gurun. Walaupun memang padang gurun itu ganas. Fluktuasi suhu harian yang sangat ekstrim. Reptil ataupun hewan berbisa yang sangat berbahaya. Tapi semua itu sebenarnya kalau kita perhatikan tidak berlaku bagi orang Israel. Sebab ketika mereka dituntun Tuhan, maka ada perlakuan khusus. Nah, kalau angkatan yang keluar dari Mesir, yang usia 20 tahun ke atas mati dalam perjalanan itu bukan karena mereka ditelan oleh ganasnya padang gurun, tapi karena memang mereka dihukum Tuhan sebab mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi sebenarnya perjalanan di padang gurun itu justru menjadi perjalanan mujizat, perjalanan melihat kuasa Allah. Karena setiap persoalan yang muncul selalu dijawab
dan ditolong dengan keajaiban. Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan ada di akhir zaman ini dan satu saat nanti kita akan masuk dalam masa yang baru, langit baru, bumi yang baru. Maka kehidupan kita seperti sekarang ini boleh dikata seperti di padang gurun. Memang akhir zaman masa yang sukar seperti di padang gurun penuh dengan kesukaran. Tapi saudara, journey di padang gurun, perjalanan kehidupan kita di akhir zaman ini sebenarnya perjalanan mujizat. Perjalanan mujizat demi mujizat. Pertunjukan kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah untuk melatih kita membentuk menjadi satu umat yang tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Umat yang memegang segala pengajaran Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kita akan melihat kebenaran ini. Mari kita membuka Alkitab kita di kitab Mazmur 105 ayat 43 sampai 45. Bapak Ibu Saudara, silahkan buka Alkitab saudara juga, kita baca. Dan saya akan bacakan firman Tuhan Mazmur 105 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini dituntunnya. Siapa? Umatnya. Alkitab menulis bahwa Tuhan menuntun umatnya, yaitu Israel, keluar dari Mesir. Umat Tuhan di sini dituntun dengan penuh kegirangan. Mereka bersorak-sorai, melewati padang gurun yang ekstrim. Tanpa dipandu, orang bisa tersesat, saudara. Mari kita perhatikan tentang tuntunan Tuhan ini. Mari kita mengingat bahwa 400 tahun orang Israel hidup sebagai budak di tanah Mesir. Dan sebagai budak maka mereka tidak bisa keluar masuk dari Mesir. Mereka boleh dikata waktu itu tidak mengenal daerah lain selain Mesir. Karena mereka dibatasi gerakannya oleh orang Mesir. Jadi logikanya saudara, maka Israel saat itu tidak tahu jalur transportasi di padang gurun. Generasi yang masuk Mesir pada masa Yakub itu sudah meninggal. Sehingga generasi yang hidup pada masa itu, karena mereka hidup sebagai budak, lahir sebagai budak, menikah dengan budak, dan mereka beranak cucu, diperbudak juga oleh orang Mesir, maka generasi yang hidup pada masa itu besar kemungkinan tidak tahu jalur transportasi di padang gurun yang ganas. Saudara, di zaman modern ini ada rally yang menantang maut, kalau boleh saya katakan, rally yang melewati daerah yang ganas ini, rally yang melintasi gurun Sahara yang juga pada waktu itu juga dilewati oleh orang Israel. Rally ini adalah rally Dakar. Saudara, para peserta rally ini mereka memakai mobil atau motor atau truk yang dimodifikasi secara khusus untuk dapat melewati padang gurun yang ekstrim. Dan setiap peserta juga dipandu dengan navigasi. Mereka diawasi dengan helikopter yang selalu memantau dari udara. Sehingga kalau ada peserta yang mengalami kerusakan mesin dan sebagainya bisa langsung tertolong. Nah, ini bertujuan untuk menghindari agar jangan ada peserta rally yang tersesat. Sebab pernah ada satu kali terjadi peserta rally dulu namanya Paris Dakar. Itu hilang, tidak bisa diketemukan. Ada juga peserta yang tewas karena memang melintasi padang gurun yang ganas. Pernah satu kali Indonesia mengirimkan
satu tim untuk mengikuti rally Paris-Dakar dengan memakai mobil Mitsubishi Pajero. Tapi hanya beberapa etape kemudian mengundurkan diri. Bahkan ada yang kemudian mengejek kualitas pereli Indonesia masih kalah dengan sopir Kopaja katanya. Mereka nggak ngerti bahwa melintasi padang gurun yang ekstrim ini tidak asal sekedar menyetir mobil, tapi ada teknik khusus, tapi juga medan yang sangat berat. Nah, para peserta rally ini akan dipandu, ditaruh antena di mobil itu sehingga navigasinya bisa berjalan untuk menghindarkan dari yang namanya resiko tersesat, karena di padang gurun yang sangat luas tidak tahu arah, mereka bisa kehabisan bekal dan akhirnya meninggal dengan tidak diketemukan. Tapi saudara, pada zaman Musa dahulu GPS belum ada. Dan Musa sendiri juga belum pernah pergi ke tanah perjanjian. Maka satu-satunya yang dapat menuntun hanyalah Tuhan yang hadir secara pribadi. Tuhan menuntun dengan hadir secara pribadi di tengah umat pilihannya. Menuntun, saudara. Kata menuntun, saudara, dalam bahasa aslinya itu yatsa. Secara literal artinya pergi keluar untuk sampai atau tiba di tempat yang dituju. Ketika Tuhan menuntun itu, maka Tuhan itu membawa keluar kepada satu tempat dan sampai di tempat yang dituju itu. Ketika Tuhan menuntun, maka Tuhan membawa sampai ke tempat destinasinya. Tuhan bukan hanya menuntun keluar, tapi membawa sampai ke tempat yang dituju. Nah, pernah satu kali terjadi Tuhan menuntun keluar Simon. Ketika Petrus dipenjara oleh Raja Herodes. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Simon Petrus pada malam itu kemudian didatangi malaikat. Ketika malaikat menyentuh Petrus, maka rantai yang mengikat membelenggu, juga belenggunya terlepas dengan sendirinya. Kemudian Petrus diberitahu, bangunlah, ikatlah jubahmu, kenakan ikat pinggangmu. Maka Petrus berdiri, Petrus mengikat pinggangnya, dan kemudian ketika di depan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Saudara mungkin kayak film-film horor ya, pintunya buka sendiri gitu ya. Sampai kemudian di pintu gerbang paling akhir, pintu itu juga membuka sendiri. Dan Petrus keluar. Nah, lucunya di situ, saudara, Petrus itu mengira itu hanya penglihatan. Tapi begitu sampai di luar, malaikat itu kemudian hilang. Petrus sadar, oh ternyata ini betulan. Nah, tapi itu Petrus hanya dituntun keluar dan tidak tahu harus kemana. Dan akhirnya Petrus setelah sadar, maka dia pergilah ke rumahnya Markus. Dia mengetuk-ngetuk pintu dan seorang pelayan bernama Rode segera mengenali. Nah, saking girangnya Rode ini kemudian kembali ke dalam, tidak membukakan pintu bagi Petrus. Di dalam rumah orang-orang percaya sedang berdoa. Rode memberitahu, Petrus ada di luar, Petrus ada di luar. Nah, orang-orang mengira Rode ini mengigau. Tapi dia bersikeras, itu suara Petrus. Dan ketika mereka ke depan, betul pintu sedang diketuk, ada Petrus. Begitu dibukakan, Petrus memberi isyarat. Nah, akhirnya Petrus masuk dan segera pergi ke satu tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan menuntun Petrus sampai di luar, tapi pergi kemana? Petrus waktu itu dia sendiri yang menentukan. Tapi ketika Tuhan menuntun Israel, maka Tuhan itu bukan hanya menuntun keluar dari Mesir, tapi terus menuntun sampai tempat yang dituju, yaitu tanah perjanjian. Percayalah, ketika Tuhan menuntun saudara, Tuhan akan menuntun saudara sampai ke destinasi hidup saudara. Destinasi yang ditetapkan Tuhan bagi kita, panggilan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan.
Dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, di tengah badai, mari kita minta Tuhan yang menuntun kita, menuntun sampai tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi hidup kita. Saudara, yatsa juga punya arti yang kedua, yaitu bergerak terus ke depan. Ketika Tuhan menuntun umatnya, maka Tuhan menuntun untuk terus bergerak maju ke depan. Orang Israel dituntun untuk terus maju sampai ke tanah perjanjian. Waktu itu Tuhan mengutus melalui Musa 12 pengintai. Tapi yang terjadi 10 pengintai memberi kabar buruk. Akibat kebodohan itu maka Israel dipaksa berjalan muter sampai generasi itu habis. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah menuntun terus bergerak maju sampai memiliki tanah perjanjian. Tapi Israel sendiri yang mundur. Tapi toh ketika mereka mundur, Tuhan tetap menuntun maju sampai mereka memiliki tanah perjanjian. Saudara, ketika Tuhan menuntun kita, maka kita akan dibawa terus bergerak, terus maju. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, Tuhan sendiri yang menuntun kita sehingga kita maju. Karena Tuhan tidak mau kita ini stagnan, apalagi mengalami kemunduran. Dalam kehidupan rohani, Tuhan mau kita semakin maju. Dalam pelayanan, Tuhan mau kita semakin maju. Dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan mau kita juga semakin maju. Tuhan tidak pernah merancang kita sebenarnya untuk mundur, stagnan, tapi maju. Karena Tuhan merancang kita ini untuk mengalami yang namanya pelipat gandaan, bukan kemunduran. Maka kalau Tuhan menuntun kita terus maju, maka kalau ada sorak-sorai kegirangan dalam hidup kita, itu sesuatu yang memang wajar dan harus terjadi. Karena memang Tuhan menuntun kita maju dan terus maju. Sehingga akan ada sukacita besar bagi orang yang dituntun oleh Tuhan. Saudara, kita memang diizinkan masuk dalam satu generasi di mana ada badai yang gelap ada dalam dunia. Tapi satu yang perlu kita pegang dan pasti bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk menuntun kita. Kita akan dibawa terus maju dalam kehidupan rohani kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segalanya. Terus maju sampai memiliki negeri. Nah, ketika Tuhan menuntun Israel, maka mereka dituntun untuk memiliki negeri, memiliki tanah perjanjian. Yang menjadi milik mereka itu bukan sesuatu yang kecil, saudara, tapi negeri. Yang namanya negeri itu satu daerah dengan kota-kota dan desa-desanya. Berarti itu berbicara tentang satu area yang luas, bukan hanya satu skup kecil. Mari kita lihat memiliki negeri ini, dan ini juga yang Tuhan janjikan bagi kita. Kata memiliki ditulis dengan kata yaras. Yaras artinya memiliki sebagai satu hak milik. Ketika Tuhan menuntun kita, maka kita akan dituntun untuk memiliki berkat Tuhan. Tuhan bisa memberi kita berkat yang dapat dikatakan sebagai hak milik kita. Artinya ketika kita dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan itu menuntun kepada berkat. Orang Israel dituntun untuk mereka memiliki tanah perjanjian, itu berkat. Hal yang sama ketika Tuhan menuntun saudara, maka Tuhan akan menuntun saudara kepada berkat. Hari ini memang masa keadaan seperti ini. Tapi percayalah ketika Tuhan sendiri yang menuntun kita, kita akan dituntun sampai memiliki berkat. Nah, yang kedua, yaras juga mempunyai arti itu mempengaruhi. Ketika Tuhan menuntun kita, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi yang berpengaruh juga. Kita dituntun sehingga kita memiliki berkat, tapi juga menjadi satu orang yang berpengaruh. Dalam hidup kita, kita dapat mempengaruhi orang lain. Bahkan skup yang lebih besar menjadi orang yang berpengaruh di satu daerah atau bangsa.
Kita menjadi orang yang dapat berpengaruh untuk membawa satu perubahan. Perubahan dalam daerah kita, perubahan dalam bangsa kita. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Maka kita akan diberi kekuatan dengan kuat kuasa Tuhan untuk dapat menjadi orang yang berpengaruh. Karena kuat kuasa Tuhan itulah yang memungkinkan kita untuk menjadi kita berpengaruh. Secara manusia, saudara, mungkin kita dianggap remeh. Bahkan oleh anak Tuhan sekalipun bisa menganggap kita remeh. Tapi kalau kuat kuasa Tuhan yang berbicara, maka semuanya mungkin. Maka mari di akhir zaman ini, mari kita tunjukkan kehidupan sebagai umat Tuhan. Supaya melalui hidup kita, kita membawa dampak, membawa pengaruh, membawa perubahan. Baik secara pribadi ataupun dalam kawasan. Supaya melalui apa yang kita lakukan, orang dapat dibawa kepada Tuhan. Dalam kuat kuasa Tuhan yang ajaib, kita akan membawa dampak perubahan supaya nama Tuhan dimuliakan dan orang datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan menuntun kita, bukan hanya kita memiliki berkat, tapi kita menjadi berkat. Ketika kita dituntun Tuhan, bukan hanya kita mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi kita sendiri akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, semuanya itu sebenarnya dimulai dari kehidupan yang tunduk pada ketetapan Tuhan. Tuhan mau kita ini, saudara, mengikuti ketetapan Tuhan. Kata mengikuti samar itu mempunyai arti menjaga. Kata menjaga di sini ada beberapa gambaran. Yang sering kita gambarkan seperti penjaga gawang menjaga gawangnya. Artinya dia terus mempertahankan gawangnya supaya tidak bobol. Kalau kita menjaga ketetapan Tuhan, berarti kita mempertahankan hidup agar tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Tapi menjaga juga seperti gambaran seorang tentara yang berjaga-jaga di perbatasan di atas satu menara. Seorang tentara yang berjaga-jaga di perbatasan itu dituntut waspada, saudara. Dia harus waspada dari segala kemungkinan penyusupan dan pergerakan lawan. Kalau dalam dunia modern ini penyusup itu bisa bermacam-macam, saudara. Bisa menggunakan teknologi, memakai drone, memakai satelit dan sebagainya. Maka dituntutlah tentara yang menjaga area itu juga menguasai teknologi. Tapi selain itu juga kadangkala agen atau pengintai itu memakai orang-orang di dalam. Dalam dunia militer, intel, saudara, seringkali juga terjadi bahwa satu negara itu menyusupkan melalui orang dalam. Nah, ini juga harus dapat dikenali oleh seorang tentara yang bertugas sebagai penjaga. Kalau zaman-zaman dahulu seorang yang tidak mengerti atau memetakan daerah, mereka menyamar sehingga antara rupa pohon dan rupa orang itu tidak dapat dikenali. Tapi bagi seorang penjaga dia dapat mengenali itu manusia yang mengkamuflasekan dirinya dengan rumput-rumput atau itu benar-benar suatu rumput. Kalau itu di satu daerah yang berbatu-batu, saudara, tentara itu bisa menyamar dengan di sekitarnya. Itu seperti ular, jenis ular tertentu yang bisa menyamarkan dirinya dengan semak-semak sehingga ketika ada tikus datang dia nggak ngerti. Nah, tentara mereka diberi pengarahan atau diberitahu cara-cara menyamar yang sama dan serupa dengan benda sekitarnya.
Kalau itu di pepohonan dia bisa menyamar dalam bentuk pohon, seluruh tubuhnya diberi rumput, diberi tanaman, bahkan sampai badan sebelah depan semuanya, tangannya, sehingga orang nggak ngerti bahwa itu sebenarnya manusia. Tapi seorang tentara itu dia dibekali pengetahuan untuk dapat mengenali bahwa sebenarnya itu bentuk penyamaran. Nah, kita menjaga itu berarti kita ini dituntut kewaspadaan rohani, selalu hidup dalam ketetapan Tuhan. Zaman akhir banyak orang, saudara, diperbudak oleh ilah zaman. Zaman akhir dikatakan kasih menjadi dingin, orang materialistis, semuanya diukur berdasarkan materi. Sehingga tidak sedikit yang hidupnya hanya mengejar keinginan kesenangan duniawi. Nah, kita sebagai anak Tuhan dituntut di sini menjaga hidup dengan ketetapan Tuhan, selalu waspada, selalu memandang ketetapan Tuhan. Kalau seorang yang menyamar itu dia menyamakan dirinya dengan alam sekitar, maka kalau kita ini juga gambarannya seperti itu, kita ini menyamakan hidup kita dengan ketetapan Tuhan. Supaya ketetapan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, supaya bisa maka kita harus berjaga-jaga, waspada. Jangan sampai kita dibawa kepada kesenangan dunia. Sebab seringkali setan itu memakai yang namanya kesenangan hidup. Dia memakai yang namanya pemikiran kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita terjatuh dalam kesombongan, terjatuh dalam kebanggaan diri sendiri, kesenangan dan sebagainya. Nah, untuk mengikuti ketetapan Tuhan dituntut yang namanya kewaspadaan. Seperti tentara yang berjaga-jaga, dia waspada, melihat kanan kiri dan sekitar. Tuhan mau kita ini berjaga-jaga melihat keadaan zaman, perubahan-perubahan yang terjadi supaya kita tetap mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini dunia begitu gelap, tapi kita dituntut selalu waspada supaya tidak ikut larut oleh keadaan dan perubahan zaman. Boleh dikatakan bahwa tujuan hidup kita adalah mengikuti ketetapan Tuhan dan kebenarannya. Kenapa? Karena tanpa hidup dalam ketetapan Tuhan kita tidak dapat mengalami janji Tuhan tadi. Sebab itu mari kita maju, kita terus maju, kita hidup dalam ketetapan Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan, waspada, berjaga-jaga, mengkondisikan diri, hidup rohani kita tetap waspada dalam Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup kita. Kita dituntun oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Nya dan menjadi berkat bagi yang lain. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan ini jadi berkat dan kekuatan kita.